Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Penganugerahan ini menandai puncak dari perdebatan panjang akan sosok Pak Harto. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Prosesi digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional hari ini. Gelar pahlawan nasional diberikan dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 116/3 tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Prabowo menyerahkan langsung secara simbolis gelar pahlawan nasional ke putra dan putri Pak Harto. Presiden kedua Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama 9 tokoh lainnya. Di antaranya, Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh NU Muhammad Khalil, hingga aktivis dan tokoh buruh era Orde Baru, Marsina. Pada prosesnya, penetapan Soeharto menjadi pahlawan ini sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan, Pak Harto tidak pernah terbukti terlibat dalam kasus hukum hingga pelanggaran HAM. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya. Dan proses hukum itu sudah tuntas. Dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain. Selama 32 tahun menjabat sebagai presiden, kepemimpinan Soeharto disorot dari berbagai aspek, mulai dari pembangunan, kebebasan sipil, kekuasaan, hingga stabilitas negara. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto. Soeharto jadi 10 tokoh yang menerima gelar ini. Gelar pahlawan ini diberikan sesuai dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 116/3 tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini pengamat hukum tata negara, Bung Margarito Kamis. Bung Margarito Kamis, Anda melihat ini setelah 3 kali diusulkan, prosesnya cukup alot dari 2007 sampai 2015 sampai hari ini, akhirnya ada landasan hukum Kepres Presiden Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Layak? Pantaskah, Bang? Dari sudut saya sih pantas ya. Saya ingin memulainya dengan Anda tadi menyebut bahwa pengusulan ini sejak 2007 gitu ya. Memang 2007 itu kalau tidak salah, sejauh yang saya tahu itu pada waktu itu belum pengusulan untuk pahlawan, tetapi memberikan rehabilitasi kepada Pak Harto. Memang karena pada waktu itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang gelar tanda dan pemberian tanda jasa dan kehormatan itu belum ada. Undang-undang mengenai gelar tanda jasa dan kehormatan itu baru ada pada tahun 2009. Karena itu pemerintah pada waktu itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan dasar hukum sebagai preferensi untuk memberikan gelar pahlawan gitu ya. Karena itu pada waktu itu tuh pikiran yang muncul adalah merehabilitasi Pak Harto. Pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik Pak Harto dengan Bung Karno pada waktu itu gitu ya. Sejauh yang saya tahu ya, kebetulan saya waktu itu masih dekat-dekat di kekuasaan itu. Sejauh yang saya tahu Kepres untuk Pak Harto dan Bung Karno itu kalau tidak salah sudah disiapkan oleh Seknek, tapi entah apa tapi bukan entah apa, tapi pada waktu itu memang saya ingat betul ada penolakan demonstrasi macam-macam itu sampai malam-malam hari di sekitar istana itu sehingga rencana pemberian itu tampaknya karena itu menjadi hambatan untuk diberikan pada waktu itu gitu ya. Nah, kembali ke Anda bicara mengenai soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Kalau Anda tanya pada saya begitu ya, saya mesti mengatakan bahwa ini pantas. Nah, kalau kita memang mau mengulek orang itu punya kurang-kurang, Anda tidak akan habis. Tidak mungkin tidak menemukan gitu ya. Tetapi untuk satu hal ini menurut saya sih pantas diberikan gitu. Oke, nilai kepantasan berdasarkan tolak ukur integritas, etika, moral, dan juga prestasi. Iya begitu. Memang saya mengerti betul begitu ya. Pekerjaan yang paling sulit adalah memberi maaf. Sama sulitnya atau pekerjaan yang paling mudah adalah memarahi atau mendam gitu ya.
Tadi sebelum saya ke sini saya bertanya kepada Dr. Ahmad Yani, Ketua Umum Masumi, karena beberapa eksponen Masumi pada waktu itu kan juga berselisih dengan Pak Harto begitu ya. Dan saya tanya, Anda sebagai orang Masumi, Ketua Umum Masumi, apakah Anda merasa pantas Pak Harto itu diberikan gelar pahlawan? Anda memberikan maaf kepada Pak Harto? Tidak. Dia bilang apa? Orang-orang Masumi, eksponen utama Masumi itu tidak dendam sama sekali, tidak ada masalah dengan Pak Harto sama sekali. Perbedaan mereka itu adalah perbedaan pendapat soal kebijakan, bukan personal, sehingga tidak ada masalah. Lalu dia memberikan saya contoh dan memang saya setuju itu gitu ya. Anda tahu dulu Buya Hamka itu di penjara bertahun-tahun di dalam penjara, tapi begitu Anda tahu begitu selesai dan Bung Karno pada waktu itu meninggal, mengirim orang ke Buya Hamka, meminta Buya Hamka untuk mensalatkan jenazahnya. Bung Hatta tidak pikir panjang dan datang memimpin salat jenazah itu. Kemudian Pak Yamin juga pada waktu itu sebelum meninggal dia ingin agar jasadnya itu dimakamkan di Padang dan minta bantuan Mbak Hamka untuk menemani almarhum ke Padang. Kan beliau laksanakan, beliau memenuhi itu. Apa yang mau saya bilang? Memberi maaf itu jauh lebih baik daripada terus mengingat-ingat sesuatu yang kurang gitu. Untuk Pak Harto gitu. Anda tahu, begitu tadi saya dengar Pak Harto diberikan gelar pahlawan ini, hal pertama yang saya ingat, iya ya dulu kami bisa salat di kampus kami. Anda tahu kan Pak Harto itu bikin masjid Masjid Yayasan Amal Pancasila gitu kan. Satu di antara masjid itu ada di kampus saya di Ternate sana gitu. Di masa itu tahun-tahun 80-an itu. Di masa itu ya termasuk jauh dari Pulau Jawa. Jauh dari Pulau Jawa, sosok di Ternate kampus kecil di pinggir jalan ilalang juga ada di mana-mana begitu. Tapi kami punya satu masjid yang luar biasa bagus dan yang saya tahu itu masjid itu dibikin oleh Yayasan Amal Bakti Pancasila yang saya tahu dipimpin oleh Pak Harto itu. Soal hubungan Pak Harto dan juga Presiden Prabowo Subianto, ini ada kutipan yang diingat oleh Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Kita lihat dulu ya, Bang Margarito. Ya. Presiden Prabowo kenang pesan Pak Harto, saya hanya titip 3 hal kepada kamu, Bowo, itu panggilan akrabnya mungkin ya, Bang Margarito. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Paham, ngerti? Kita tahu bersama ojo lali artinya setiap manusia jangan sampai lupa. Ojo dumeh prinsip hidup yang tidak boleh sombong atau angkuh. Kemudian ojo ngoyo merupakan sikap hidup yang tidak memaksakan diri. Seingat kami pesan ini disampaikan Pak Harto kepada Prabowo saat hendak operasi militer di tim-tim. Seingat kami ya Bang ya. Apakah kedekatan secara personal ini menjadi salah satu penilaian juga dari Prabowo selain prestasi Pak Harto mungkin karena tadi diuraikan juga oleh di sana Bang, ada yang menarik diuraikan bahwa dikenal sebagai Bapak Pembangunan berkat program Repelita yang membawa Indonesia mencapai kemajuan signifikan. Kemudian termasuk swasembada beras, menekan laju pertumbuhan penduduk. Itu poin-poin yang tadi dijabarkan sehingga penganugerahan ini layak diberikan kepada Soeharto. Ini yang ditunggu oleh publik Bang, poin-poin ini sebenarnya. Ya, ada satu hal ya yang saya mau bilang begini, sebagai orang tata negara begitu ya. Andai saja almarhum Pak Harto ini tidak mengambil tindakan pada waktu tahun 65 itu, akankah kita ada di hari ini? 65 menghentikan kebiadaban komunis pada waktu itu. Ada banyak hal sebenarnya yang tadi Anda sudah sebutkan dan saya setuju itu semua, tapi kalau bagi saya ada satu hal yang luar biasa mengenai turning point kita atau big point kita, itu adalah penghentian kebiadaban komunis tahun 65. Memang Pak Harto tidak sendiri, ada Pak almarhum Pak Sarwo Edi Wibowo gitu ya. Tapi bagi saya itu poin besar yang membuat bangsa kita ada di titik ini sekarang ini. Anda bayangkan kalau komunis itu tidak dihentikan pada waktu itu, jadi apa bangsa ini? Jadi apa bangsa ini? Komunis Anda tahu sendiri gitu, di masa itu tuh 48 ribut. 65 gila kayak begitu itu. Dan kalau itu tidak dihentikan, jadi apa? Memang soal Repelita, Bung Karno sudah bikin dari tahun 59, 61 begitu ya. Dan Pak Harto mendrive-nya secara lebih sistematis dan komprehensif sejak tahun 68 setelah beliau diangkat menjadi presiden pada waktu itu gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan itu semua kita setuju begitu ya. Tetapi bagi saya satu hal yang luar biasa penting adalah penghentian, mengeliminasi secara tersistem betul, terkoordinasi betul dan luar biasa berhasil pada waktu itu adalah komunis. Sampai diberikan istilah genosida 1965. Ya, 1965 itu. Bayangkan aja itu orang dipotong-potong kayak begitu bagaimana. Jadi apa itu?
Jadi apa tuh bangsa ini tuh? Dan jangan ini ideologi. Mereka sudah kerjakan ini dari tahun 48 loh. Sudah ribut dari tahun 48 dan bangkit lagi pada tahun 65 itu. Dan kalau itu tidak berhasil dihentikan, saya nggak tahu bangsa ini kayak apa. Dan menurut saya itu poin yang tidak bisa diabaikan. Apapun ceritanya itu. Meskipun saat ini tidak semuanya yang pro ya Bang. Oh iya, Ada juga yang kontra, setuju. Mempertanyakan soal kebebasan sipil, pelanggaran HAM, KKN bahkan. Oh iya. KKN apa sih yang kita lihat sekarang ini tuh? Ya, setelah reformasi gitu, kemarin saya di MPR gitu ya, saya berikan materi di MPR. Ada orang MPR itu menyesal akan satu hal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Pada waktu itu mereka sudah bikin undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu, dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu mereka melarang misalnya ipar, kakak dan adik itu kakaknya bupati atau gubernur, adik iparnya menjadi sekda begitu ya, atau ketua DPR gitu. Itu udah dilarang dalam undang-undang pemerintahan daerah pada waktu itu, tapi oleh Mahkamah Konstitusi itu dihapuskan. KKN apa bukan tuh? Abangnya kakaknya jadi presiden, jadi gubernur, atau lakinya jadi gubernur, bininya jadi ketua DPR. Itu KKN apa bukan tuh? Tapi itu dilegalkan juga. Jadi ini soal-soal yang bisa diperdebatkan, sehingga menurut saya itu tidak terlalu fundamental untuk ditaruh di meja diskusi publik mengenai layak atau tidak Pak Harto itu diberikan gelar pahlawan gitu ya. Tapi bagi saya ada sejumlah hal yang luar biasa fundamental yang memang harus kita pertimbangkan atau kita jadi standpoint untuk membenarkan pemberian gelar kepada Pak Harto itu. Jadi karena itu menurut saya, pemberian gelar ini menurut saya tidak ada hubungannya dengan tadi itu yang Pak Harto berpesan kepada Pak Prabowo gitu ya, atau Pak Harto pernah jadi mertuanya Pak Prabowo dan Pak Prabowo itu menjadi mantunya Pak Harto, terus itu menjadi faktor determinan yang membawa Pak Harto diberikan gelar pahlawan. Menurut saya sih tidak pas juga. Yang pas adalah secara objektif memang ada hal-hal yang dapat kita cek secara baik, secara semua orang yang itu berkontribusi besar terhadap perjalanan bangsa ini. Menurut saya itu yang paling pokok. Oke, terima kasih banyak Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara sudah bergabung di Kabar Petang.